Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini tentang kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia dan satu dari 4 Khulafaur Rasyidin yang kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani atau mengikuti jejak mereka. Keistimewaan beliau sebagai keluarga dan sahabat yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Namun sebelum menyebutkan semuanya, alangkah baiknya kita mengenal siapa beliau, bagaimana sikap yang tepat bagi seorang muslim di tengah maraknya pengkultusan terhadap pribadi beliau dan penghinaannya. Yang pertama adalah keberanian beliau pasang badan menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur. Pada waktu itu ketika orang-orang kafir Quraisy berkumpul untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih sangat muda berani pasang badan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam Uyun Al-Asar. Ketika pertengahan malam, para pemuda Quraisy berkumpul di depan pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memantau beliau sehingga beliau tertidur, sehingga mereka dapat melompat ketika melihat tempat mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidurlah engkau di depanku dan pakailah selimut hijau dari Yaman ini. Maka tidak akan ada hal buruk yang terjadi kepadamu." Keberanian Ali bin Abi Thalib dalam banyak peperangan. Di situ ada Ali bin Abi Thalib terkadang berperan sebagai pembawa bendera, terkadang sebagai pemecah barisan musuh, juga sebagai penghancur benteng-benteng dan berhala, dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan seberapa berani dan gigihnya beliau berjuang untuk agama Islam. Kisah lain disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang menjelaskan bahwa ketika dua pasukan kaum muslimin dan kafir bertemu di medan perang Badar, 3 pemimpin pasukannya ingin unjuk keberanian, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, dan Al-Walid. Mereka menantang pasukan muslimin, kemudian diutuslah 3 orang dari pasukan kaum muslimin, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah berduel dengan Al-Walid bin Utbah, Ali bin Abi Thalib mendumbangkannya dengan sangat cepat. Banyak hal yang bisa kita teladani dari sosok yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Keteladanan tersebut sudah dirangkum dalam buku karya Masa Naif yang berjudul Pendidikan Agama Islam, Akidah, Akhlak. Yang pertama adalah keistimewaan Ali bin Abi Thalib, yaitu lebih mementingkan ilmu pengetahuan daripada harta. Kisah teladan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang pertama adalah dirinya termasuk yang sangat cerdas dan selalu mementingkan ilmu pengetahuan daripada harta kekayaan. Saking cerdasnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Khalifah Umar radhiyallahu an, dan Khalifah Utsman radhiyallahu an sering datang kepadanya untuk meminta pendapat dan bantuan ketika mereka tidak bisa memecahkan sebuah masalah. Ketika suatu hari ada sekelompok orang yang terkenal pandai datang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Mana yang lebih baik antara pengetahuan dan kekayaan? Beri kami jawaban yang memuaskan dan berbeda untuk masing-masing kami." Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa pengetahuan lebih baik dari kekayaan.
ia juga berhasil memberikan jawaban memuaskan yang berbeda-beda bagi mereka. Yang kedua adalah keteguhan pendirian dalam beragama. Kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib ditunjukkan dari sikap teguh pendirian dalam beragama. Beliau yang tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di kasur beliau ketika diincar oleh kafir Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keberanian dan keteguhan hati Ali bin Abi Thalib akan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa lolos dari pembunuhan dan kejaran kaum kafirin. Keteladanan yang keempat dari Ali bin Abi Thalib adalah beliau tidak pelit dan bersikap dermawan. Keteladanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang keempat adalah ia memiliki sifat dermawan dan tidak bakhil sama sekali. Meski Ali bin Abi Thalib tidak sekaya Abu Bakar, Umar dan Utsman, tetapi kekayaan hati beliau begitu besar. Ia sering berkorban, sering bersedekah dengan hatinya dan ketulusannya. Rasa kasih sayangnya kepada orang-orang yang tidak berdaya, orang lemah serta fakir miskin begitu besar ketika beliau menyalurkan harta yang diambil dari Baitul Mal. Maka yang ia utamakan adalah santunan untuk fakir miskin. Keistimewaan yang kelima dari Ali bin Abi Thalib yakni berani membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan keberaniannya menghadapi musuh dan membela agama Islam. Dalam perang Badar dan pertarungan perorangan, Ali bin Abi Thalib dengan keberaniannya melawan dan mengalahkan musuhnya. Begitu pula ketika perang Uhud, dirinya berhasil mengalahkan orang paling kuat dari kaum kafirin, yaitu Abu Sa'ad bin Abi Thalhah. Ketika Abu Sa'ad sudah tidak berdaya akibat perlawanan dari Ali bin Abi Thalib, sahabat pemberani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini justru menyarungkan kembali pedangnya dan tidak membunuhnya. Ketika ditanyai perihal ini, Ali bin Abi Thalib menjawab kepada kaum muslimin, "Aku tidak tega melihat dia sudah tidak berdaya. Tiba-tiba saja aku merasa kasihan." Demikianlah kisah untuk kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.